Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Di video kali ini kita akan membahas tugas manufaktur modern mengenai additive manufacturing. Di video kali ini akan berisi tentang 1. Latar belakang additive manufacturing. Yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, bahan yang digunakan. Keempat, proses printing. Dan terakhir, kesimpulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Apa itu manufaktur aditif? Additive manufacturing adalah proses pembuatan suatu benda dengan menambahkan bahan secara bertahap, biasanya melalui teknik berbasis lapisan. Teknologi ini biasanya menggunakan printer 3D untuk membuat objek dari model digital dengan menumpuk lapisan material seperti plastik, logam, dan material komposit. Berbeda dengan manufaktur tradisional yang seringkali memerlukan pemotongan dan penyusunan material, manufaktur aditif memungkinkan pembuatan objek yang lebih kompleks, mengurangi limbah, dan meningkatkan kecepatan pembuatan prototipe. Teknologi ini digunakan di berbagai industri seperti otomotif, dirgantara, dan medis karena memungkinkan pembuatan komponen dengan desain kompleks yang fleksibel dan efisien. Oke, di sini ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bahan. Bahan itu mengenai tentang bahan apa yang digunakan untuk melakukan proses 3D printing. Yang kedua adalah langkah proses, bagaimana proses 3D printing itu dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga adalah waktu, berapa lama waktu yang akan digunakan untuk melakukan proses 3D printing desain yang telah dikerjakan. Oke, untuk bahan yang digunakan sendiri itu adalah PLA atau polylactic acid. Nah, PLA ini merupakan salah satu jenis filamen yang umum digunakan dalam teknologi 3D printing. Dibuat dari sumber yang terbarukan seperti tepung jagung, tebu, atau bahan nabati lainnya, sehingga dia memiliki sifat yang biodegradable dan lebih ramah lingkungan dibandingkan filamen berbasis bumi seperti ABS. Nah, untuk karakteristik sendiri dari PLA ini, yang pertama dia ini mudah digunakan, kemudian dia tidak berbau ketika di print, dan memiliki suhu cetak yang ideal di sekitar 180 sampai 220 Celcius, dan dia memiliki permukaan yang halus. Nah, untuk kelemahan sendiri dari bahan PLA ini, dia bahan yang tidak terlalu tahan panas, yaitu memiliki titik leleh yang relatif rendah sekitar 60 Celcius, dan dia sedikit rapuh dan kurang kuat. Nah, untuk aplikasi dari PLA ini biasanya pada rapid prototyping atau mainan. Selanjutnya, proses dan langkah-langkah. Yang pertama, kita harus membuat desain 3D printing tersebut, dan kelompok kami menggunakan aplikasi Fusion untuk mendesain. Berikut hasil desain kelompok kami. Yang kedua, setelah hasil desain sudah jadi, kita harus mengganti format untuk menyimpan file menjadi format STL. Yang ketiga, kita bisa print desain tersebut menggunakan aplikasi Slicer untuk 3D printing. Yang keempat, menunggu proses 3D printing tersebut. Setelah barang 3D printing tersebut jadi, jangan lupa dinginkan terlebih dahulu supaya PLA atau plastik tersebut mengeras dan dilepaskan dari plate printer. Terakhir, penyelesaian barang yang sudah di print biasa perlu dihaluskan dengan cara diamplas atau dicat dengan resin supaya permukaan halus dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut merupakan 2 perbandingan daripada desain dari rapid prototyping dan hasil atau barang jadi, yang dimana barang tersebut dibuat dalam durasi 1 jam dengan menggunakan bahan PLA atau polylactic acid. Dari pembahasan yang dibahas dapat ditarik kesimpulan yang dimana yang pertama, additive manufacturing merupakan proses membuat objek dengan cara menambahkan filamen yang dilelehkan dan ditambahkan secara bertahap. Yang kedua, PLA merupakan filamen yang ramah lingkungan dan mudah untuk diprint
yang artinya filamen PLA ini cocok digunakan untuk pemula. Dan kesimpulan terakhir yaitu additive manufacturing atau FDM, Fused Deposition Modeling. Ini merupakan metode manufaktur yang cocok digunakan untuk rapid prototyping, mencari ukuran yang cocok sebelum diproduksi massal. Sekian video dari kami. Saya dan beserta teman-teman saya kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.